Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Irna Siti Cahyani dengan NIM 203131023, Aji Prasetyo dengan NIM 203131024, Hilda Magfiratunisa dengan NIM 203131025, dan Anissa Salsabila dengan NIM 203131026. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Teaching Words to Very Young Children. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Anissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teaching young learner. In order children to acquire English, they have to experience and hear the language when they are small. In general, it is agreed upon that they learn language better than adults because children have more time for learning and do not have any worries or responsibilities. Also, they are better at learning any language when they are exposed to it naturally for a long term. Nah, maksud dari teaching young learner ini adalah jika anak ingin mendapatkan bahasa Inggris dari dini, mereka harus mempunyai pengalaman dan terbiasa mendengarkan bahasa tersebut dalam kesehariannya. Mereka lebih mudah menerima bahasa ketika kecil daripada saat usia dewasa, karena mereka memiliki banyak waktu yang dapat digunakan untuk belajar, sebab mereka tidak memiliki kekhawatiran dan tanggung jawab yang banyak seperti orang dewasa. Materi selanjutnya yaitu teaching vocabulary. Young learners need to pay attention to some elements of English language, such as pronunciation, spelling, structure, and vocabulary. To master English skills, children must know the vocabulary of the language, a list of words with their meaning because it supports their skill improvement. Maksudnya, anak-anak jika ingin lancar dalam bahasa Inggris harus memperhatikan beberapa elemen seperti pengucapan, ejaan, struktur, dan kosakata. Untuk menguasai keterampilan bahasa tersebut, anak harus mengetahui kosakata atau daftar kata-kata dengan maknanya yang dapat mendukung peningkatan keterampilan mereka. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu how is vocabulary learned? Bagaimana cara mengajarkan kosakata kepada anak? David Wilkins berkata, without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed, yang artinya yaitu tanpa grammar sangat sedikit yang bisa tersampaikan, tanpa kosakata tidak ada yang bisa tersampaikan. Nah, sebelum belajar bahasa Inggris, anak harus bisa mengetahui kosakata atau grammar walau sesedikit mungkin supaya bisa menjadi bekal anak untuk belajar bahasa Inggris nantinya di bangku sekolah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Irna. Yang pertama, menggunakan realita. Agar anak familiar dengan kata-kata bahasa Inggris, tentunya guru harus membiasakan diri untuk sering menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Realita berarti penggunaan benda nyata yang dapat dilihat oleh anak. Dapat diajarkan pula dengan melakukan percakapan kegiatan sehari-hari, seperti perkenalan. Misalnya, my name is Irna Siti Cahyani, I am 20 years old. Atau bisa juga menjelaskan arti kata benda yang sedang dipegang anak saat bermain. This is apple, it is card. Seperti itu. Yang selanjutnya dengan gambar atau foto. Gambar adalah pengulangan visual atau gambar yang dilukis, digambar, atau difoto. Guru bisa menggambar sesuatu di papan tulis atau membawa gambar di kelas. Gambar dapat digunakan dalam banyak cara. Guru bisa menggambar sesuatu di papan tulis atau dengan memasang gambar di dinding kelas, sehingga sebuah ruangan kelas bisa digunakan untuk memperkenalkan arti kalimat sederhana. Misalnya nih, seorang guru menggambar buah apel di papan tulis, kemudian di bawahnya diberi keterangan dengan kata apple.
Atau bisa juga guru menempelkan gambar atau foto di papan tulis. Kemudian di bawahnya diberi dengan kata mangga atau mango, seperti itu. Materi yang ketiga yaitu kata asosiasi. Dalam mengajarkan kosakata baru, seorang guru menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata tersebut. Secara umum dapat lebih mudah dipelajari dan diajarkan di kelompok dari kata-kata yang terkait. Misalnya, kelompok kata classroom. Contoh kata terkaitnya seperti chair, table, whiteboard, student, dan lain-lain. Jadi, ketika guru mengajarkan kosakata baru kepada pendidik, guru juga mengajarkan kosakata yang berkaitan tentang hal yang sedang dipelajari. Jadi peserta didik itu kosakata barunya juga lebih banyak. Metode ini dapat juga dilakukan dengan games. Nantinya guru membuat diagram lingkaran dengan subjek tertentu dan meminta anak memasukkan gambar kata yang sesuai dengan subjek. Setelah memasukkan bendanya, anak diminta menyebutkan barang-barang yang sesuai kelompok atau objeknya. Seperti contoh di PPT ini yaitu contohnya yaitu diagram lingkarannya yaitu classroom. Jadi nanti mencari kosakata yang berkaitan tentang classroom ini. Lalu yang keempat yaitu terjemahan. Terjemahan adalah cara cepat dan sangat mudah untuk menyajikan arti kata. Ada banyak kegiatan penerjemahan seperti tebak kata. Aktivitas ini bisa digunakan untuk memperkenalkan beberapa kosakata baru. Misalnya, mereka membaca teks yang sebagian besar di bahasa pertama mereka tetapi beberapa kata bahasa Inggris yang dicampur ke dalamnya. Jadi, guru menyajikan teks tetapi dalam teks tersebut disisipkan kosakata satu atau beberapa kosakata bahasa Inggris agar anak mengerti dan nanti guru bisa menjelaskannya. Lalu poin yang terakhir yaitu peserta didik aktif terlibat. Untuk menggunakan teknik ini, guru mendorong siswa untuk mencari tahu kata-kata yang dirasa baru diketahui oleh anak. Kata tersebut akan dimaksimalkan oleh anak dan dipahami untuk mendapatkan pemahaman. Teknik ini juga mencakup personalisasi, yaitu penggunaan kata oleh anak dalam konteks atau kalimat yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Baik, alhamdulillah mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.